Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas IKMA angkatan 2020 yang akan membahas mengenai uji D independen. Adapun anggota kelompok 6 yaitu yang pertama Fikriyah Munawarah dengan saya sendiri, yang kedua Nilam Sari, yang ketiga Magdalena, yang keempat Reski Aprilia, yang kelima Etri Putri, dan yang terakhir yaitu Ersi Lois Nadela. Berikut outline dari pembahasan video kali ini yaitu yang pertama definisi uji D independen, yang kedua kegunaan uji D independen, yang ketiga persyaratan uji D independen, yang keempat dasar pengambilan keputusan uji D independen, dan yang terakhir yaitu contoh kasus uji D independen. Baiklah, langsung saja masuk ke definisi uji D independen. Jadi, uji D independen adalah uji statistik yang membandingkan rata-rata dari dua kelompok sampel yang bebas atau independen. Uji D independen ini digunakan untuk melihat perbedaan yang signifikan secara statistik antara dua kelompok sampel tersebut yang dilihat dari rata-ratanya. Uji D independen ini termasuk ke dalam uji parametrik. Selanjutnya, kegunaan uji D independen. Uji D independen digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Jika terdapat perbedaan, rata-rata manakah yang lebih tinggi? Data yang digunakan dalam uji ini biasanya berskala interval atau rasio. Karena uji D independen ini termasuk ke dalam uji parametrik, sehingga sebelum kita melakukan uji ini, terlebih dahulu kita harus memastikan bahwa data yang akan kita uji tersebut sudah memenuhi asumsi persyaratannya. Adapun asumsi persyaratan tersebut adalah yang pertama, data untuk kedua sampel berdistribusi normal. Yang kedua, sampel harus independen atau tidak saling berpasangan. Yang ketiga, data yang dipakai berskala interval atau ratio. Yang terakhir yaitu varians variabel kategorik terhadap variabel uji adalah sama. Selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan uji D independen. Dasar pengambilan uji D independen yaitu berdasarkan nilai signifikasi Toeillet yang menguji apakah ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua kelompok sampel. Yang pertama, jika nilai signifikasi atau sig Toeillet lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Dan yang kedua, jika nilai signifikasi atau sig Toeillet kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bagaimana cara melakukan uji independent test pada aplikasi SPSS. Di sini kami telah menyiapkan satu contoh kasus, yaitu di sebuah klinik swasta, prevalensi anemia ibu hamil mencapai 30%. Angka ini cukup tinggi karena anemia pada ibu hamil dapat mengakibatkan berat badan bayi lahir rendah atau BBLR. Padahal, setiap ibu hamil yang memeriksakan kehamilan di klinik ini selalu diingatkan untuk rutin mengonsumsi tablet tambah darah. Hal ini mendorong seorang peneliti ingin meneliti tentang apakah ada perbedaan kadar hemoglobin bumil trimester ketiga antara yang mengonsumsi dan yang tidak mengonsumsi tablet tambah darah. Adapun data kadar hemoglobin yakni sebagai berikut. Di sebelah kanan ada data tidak mengonsumsi tablet tambah darah, dan yang sebelah kiri yaitu data ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Pada kolom nama kita masukkan variabel pada contoh kasus, yaitu kadar HB dan kelompok. Untuk label, kita tulis kadar HB ibu hamil, dan label kelompok yaitu kelompok responden. Karena kelompok ini ada dua, yaitu mengonsumsi tablet tambah darah dan yang tidak mengonsumsi tablet tambah darah, maka kita harus menambahkan value-nya dengan cara klik titik 3, kemudian kita tulis value 1, kita beri label mengonsumsi tablet tambah darah, klik add,
Kemudian value 2, kita beri label tidak mengonsumsi tambah darah. Kemudian add dan OK. Setelah kita memasukkan value-nya, langsung kita buka data view. Di sini saya telah menambahkan data sesuai dengan contoh kasusnya. Pada kelompok 1, yaitu untuk yang ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah, dan kelompok 2 untuk ibu hamil yang tidak mengonsumsi tablet tambah darah. Sebelum kita melakukan uji independent t-test, kita harus mengecek apakah data telah berdistribusi normal atau belum. Adapun cara untuk mengetahui data telah berdistribusi normal atau belum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test. Pada Legacy Dialogs, dapat kita lakukan One Sample Kolmogorov-Smirnov. Kemudian pada variabel kadar Hb ibu hamil, kita masukkan pada kolom Test Variable List. Jangan lupa untuk pada Test Distribution, kita centang normal. Pada jendela output dapat kita lihat bahwa data yang kita gunakan pada contoh kasus telah berdistribusi normal, yang artinya data tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengujian independent t-test. Selanjutnya langsung saja kita lakukan uji independent t-test. Langkah-langkahnya yakni sebagai berikut. Yang pertama, klik Analyze, kemudian Compare Means, klik Independent Sample t-test. Pada variabel kadar Hb ibu hamil, kita masukkan ke kolom Test Variable, dan kelompok responden kita masukkan ke kolom Grouping Variable. Klik Option, pastikan confidence intervalnya 95%, dan define group, kita tulis 1 dan 2. Continue dan klik OK. Di sini telah tertera pada jendela output hasil t-test yang didapatkan. Pada equal variance assume didapatkan sigma-t-nya yaitu 0,00. Adapun equal variance not assume didapatkan sigma-t-nya yaitu 0,00. Kita ingatkan lagi untuk syarat independent t-test bahwa apabila sigma-t-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya, apabila sigma-t lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi, karena equal variance assume dan equal variance not assume-nya kurang dari 0,05, maka kesimpulan ujinya H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi kesimpulannya adalah ada perbedaan yang signifikan antara ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah dengan ibu hamil yang tidak mengonsumsi tablet tambah darah.